Halo, perkenalkan nama saya Mukti Nursam, NIM D0A0180999. Perkenalkan, nama saya Reza Trismawati, NIM D0A01800. Perkenalkan, saya Nurul Azizah, NIM 103 dari kelompok 5G. Perkenalkan, nama saya Lubis Nandar Puspati, NIM D0A018106 dari kelas G 2018. Perkenalkan, nama saya Luis Devianggilani, NIM D0A0181007 dari kelas G 2018. Nama saya Galih Dengananto dengan NIM D0A0181109 dari kelas G 2018. Perkenalkan, nama saya Irwan Sonia, NIM D0A018110 dari kelas G 2018. Di sini saya akan menjelaskan mengenai metode penampungan simen pada kelinci. Untuk metodenya sendiri itu ada 3. Yang pertama menggunakan vagina buatan, yang kedua elektrojakulator, dan yang ketiga message atau pemijatan. Akan saya jelaskan di sini yaitu menggunakan vagina buatan. Langsung saja, pejantan kelinci yang akan ditampung semennya dipilih. Kemudian pejantan yang sehat dan unggul yang memiliki berat tinggi dan memiliki saluran reproduksi yang baik. Selanjutnya vagina buatan yang telah disiapkan diisi dengan air hangat dengan suhu 39 derajat Celcius sampai 41 derajat Celcius. Diukur menggunakan termometer sampai inner liner menyempit. Selanjutnya mulut vagina buatan diolesi dengan bahan licin dan tabung penampung yang telah ditutup dengan aluminium foil dipasangkan pada bagian belakang dari vagina buatan. Lalu proses penampungan dilakukan di kandang pejantan dengan cara memasukkan kelinci betina sebagai pancing. Kemudian pada saat libido pejantan sudah terangsang, biasanya pejantan akan menaiki betina, dan pada saat pejantan ereksi, vagina buatan yang dipegang pada tangan kanan disorongkan ke arah penis pejantan dan biasanya akan terjadi ejakulasi. Untuk mendapatkan kualitas semen yang baik, penampungan semen sebaiknya dilakukan 2 kali ejakulasi. Dari pengalaman, sering terjadi pada ejakulasi pertama tidak ada spermanya atau kosong dan hanya berisi plasma simen. Untuk peralatannya sendiri terdiri dari 1 vagina buatan yang dirancang untuk ternak kelinci, yang kedua bahan glicin, yang ketiga air panas yang disimpan dalam termos, kemudian ada tabung gelas yang berskala untuk menampung semen, gelas biasa, termometer pen, kertas tisu. Jadi kali ini saya akan menjelaskan tentang evaluasi atau pemeriksaan simen kelinci secara makroskopis. Jadi secara makroskopis dipengaruhi oleh 3 faktor, yaitu volume, warna, dan bau. Jadi pemeriksaan simen kelinci secara makroskopis akan memiliki hasil yang berbeda pada setiap jenis kelincinya. Perbedaan volume dapat dipengaruhi oleh variasi umur, bobot badan, status kesehatan dan reproduksi, kemudian kualitas pakan, serta frekuensi koleksi simen juga berpengaruh terhadap volume. Kemudian pada warna pada simen juga mempengaruhi kualitas pada spermatozoa yang dihasilkan. Sedangkan pada bau dapat dipengaruhi oleh pakan yang dikonsumsi oleh ternak tersebut. Terima kasih. Saya akan mempresentasikan tentang penilaian karakteristik simen secara mikroskopis. Pemeriksaan mikroskopis merupakan pemeriksaan yang tidak dapat dilakukan secara langsung sehingga membutuhkan bantuan mikroskop. Pemeriksaan mikroskopis terdiri dari 5 hal. Yang pertama, gerakan massa, yang kedua, daya gerak atau motilitas, yang ketiga, viabilitas dan mortalitas, yang keempat, konsentrasi, yang kelima, abnormalitas. Yang pertama, gerakan massa. Gerakan massa dapat diperiksa dengan cara meneteskan 1 tetes simen segar ke dalam objek gelas dan dilihat di bawah mikroskop dengan perbesaran 100 kali. Gerakan massa semen kelinci dinyatakan dalam persentase. Yang kedua, gerakan individu atau motilitas. Gerakan individu dapat diperiksa dengan cara meneteskan 1 tetes NaCl 0,9% dan ditutup dengan cover gelas, kemudian diamati di bawah mikroskop dengan perbesaran 400 kali. Gerakan individu semen kelinci juga dinyatakan dalam persentase.
Yang ketiga, mortalitas. Kematian spermatozoa dinyatakan dalam persen. Spermatozoa yang mati memiliki ciri-ciri berwarna merah muda hingga merah jika dicampur dengan larutan eosin. Sedangkan spermatozoa yang hidup tidak berwarna. Mortalitas didapatkan dengan membandingkan jumlah spermatozoa terhitung dan dinyatakan dalam persen. Yang keempat, konsentrasi. Konsentrasi semen kelinci diukur dengan cara menghitung jumlah spermatozoa dalam 1 ml semen. Adapun rumus perhitungan konsentrasi spermatozoa menurut Kartasujana tahun 2001 yaitu Y dikali 400/80 dikali 200/0,1 sama dengan Y dikali 10.000 per milimeter kubik menghasilkan Y dikali 10 juta per mililiter. Dengan keterangan, Y merupakan jumlah spermatozoa pengamatan dalam 5 kamar, 400 merupakan total kotak kecil dalam kamar hitung, 80 merupakan jumlah kotak kecil dalam 5 kotak besar, 200 merupakan pengenceran 200 kali, dan 0,1 merupakan volume kotak hitung dalam milimeter kubik. Yang kelima, ada abnormalitas. Abnormalitas merupakan perhitungan spermatozoa yang tidak normal dan dinyatakan dalam persen. Spermatozoa yang abnormal dapat dilihat dari morfologi spermatozoa itu sendiri, yaitu kepala terlalu besar atau terlalu kecil, ekor yang putus, ekor yang bercabang, dan ekor yang melingkar. Bahan pengencer yang biasa digunakan dalam pengencer semen kelinci adalah larutan NaCl 0,9% atau yang biasa disebut NaCl fisiologis. Larutan ini merupakan larutan yang istonis dengan plasma semen. Mengingat unsur kimia yang terkandung di dalamnya hanya unsur elektrolit saja, yaitu natrium dan klorida. Untuk itu, perlu ditambahkan bahan yang lain mengandung sumber energi bagi spermatozoa, sehingga masa hidup spermatozoa dapat diperpanjang. Air kelapa dapat digunakan sebagai pengencer semen, karena selain mudah diperoleh oleh peternak, harga murah sehingga merupakan suatu pendekatan ekonomis apabila dimanfaatkan sebagai pengencer semen. Air kelapa tersebut berperan sebagai buffer dalam media asam. Kuning telur, selain air kelapa dan larutan NaCl fisiologis, ke dalam pengencer tersebut ditambahkan 20% kuning telur yang berasal dari telur ayam yang ditandai dengan kulit telur yang bersih, halus, dan tidak retak, memiliki kandung udara yang kecil. Telur yang segar memiliki warna kuning telur yang bersih di dalam pembuluh darah. Nah, saya akan menjelaskan tentang pengenceran segmen. Tujuan dari pengenceran segmen adalah untuk memperbanyak volume segmen sampai dengan konsentrasi tertentu sehingga dapat menginseminasi betina dalam jumlah yang banyak. Bahan pengencer yang digunakan yaitu ada kuning telur, larutan gula, aqueous, dan air kelapa. Perbandingan masing-masing ada 10%, 5%, dan 85%. Lifos merupakan larutan bergula yang berfungsi sebagai sumber energi. Kuning telur mengandung lipoprotein dan lecitin yang berguna untuk menjaga sel sperma dari ulsok akibat pendinginan. Nah, untuk mencegah timbulnya bakteri dapat ditambahkan dengan antibiotika. Air kelapa berfungsi untuk memudahkan pengambilan semen atau mudah dibagi-bagi, dapat menutrisi dan bisa mengawini banyak betina. Sini akan memaparkan hasil makalah kelompok kami berjudul inseminasi buatan pada ternak kelinci. Bagian mencampur semen. Dengan cara yang pertama, pencampuran dilakukan dengan cara semen yang telah diencerkan menggunakan sari wortel dengan suhu refrigerator. Kemudian sesuai dengan pelakuan masing-masing, diambil satu tetes dan ditaruh di atas objek gelas, kemudian diberi pewarna eosin dan negrosin yang sudah dicampur dengan komposisi 0,1 gram eosin plus 0,5 gram negrosin plus 100 ml aqueous.
Kemudian diamati menggunakan mikroskop dengan pembesaran 10-14 kali. Sperma yang hidup ditandai dengan adanya warna yang disuapkan oleh eosin negrosin tersebut. Apabila tidak, spermatozoa itu tidak mempunyai warna. Kemudian cara menghitung spermatozoa yang hidup dengan cara sperma hidup dalam persen sama dengan sperma berwarna putih atau hidup dibagi total jumlah sperma yang dihitung dikali 100. Sekian. Di sini saya akan mempresentasikan waktu pelaksanaan inseminasi buatan. Nah, untuk waktu induksi dilakukan itu 5 jam sampai 6 jam sebelum melakukan inseminasi buatan. Hormon yang digunakan adalah hormon chorionic gonadotropin atau HCG secara intravena dengan dosis 30 IU per ekor. Inseminasi buatan pada ternak kelinci itu dilakukan 5 jam setelah penyuntikan hormon HCG. Nah, semen cair hasil pengenceran itu akan diisap oleh kateter yang dirancang khusus untuk kelinci sebanyak 0,5 cc. Selanjutnya, kateter tersebut akan dimasukkan ke dalam vagina dengan bagian yang membengkok itu mengarah ke punggung induk. Setelah bagian yang membengkok itu masuk, maka kateter akan diputar 180 derajat dan didorong secara hati-hati hingga menyentuh cervix uterus. Setelah itu, semen cair tersebut akan disemprotkan secara perlahan dan kateter akan ditarik keluar. Terima kasih.